Halo, buat Anda yang selalu punya rasa ingin tahu tinggi, selamat datang. Ya, selamat datang semuanya. Di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita dihadapkan pada tumpukan sumber yang luar biasa tebal ya, dan sangat komprehensif. Di meja saya sekarang ini ada literatur farmakoterapi klasik di Piro, terus ada buku teks patologi spesifik untuk apoteker, dan nah ini yang paling jadi bintang utama kita hari ini. Pedoman ADA ya. Betul banget, pedoman standar perawatan medis paling mutakhir dari American Diabetes Association atau yang sering kita sebut ADDA untuk tahun 2026. Itu dokumen yang lumayan bikin heboh di kalangan praktisi medis loh. Iya kan? Makanya misi kita hari ini tuh spesifik banget. Kita mau ngurai benang kusut yang seringkali bikin Anda bingung soal obat-obatan diabetes mellitus tipe 2. Jujur aja nih, baca daftar nama obat diabetes itu kadang rasanya kayak lagi baca mantra bahasa asing kan? Sangat bisa dipahami. Susah dieja semua namanya. Nah, kita nggak akan cuma ngebacain daftar itu. Kita bakal bongkar bagaimana sebenarnya molekul-molekul ini bekerja di dalam tubuh Anda, apa aja kelebihan dan kekurangannya, dan yang terpenting, gimana sih cara pandang dokter saat harus milih satu atau dua obat dari sekian banyak pilihan itu buat pasiennya. Karena pendekatannya udah jauh berubah sekarang. Sepakat, dari yang saya baca di pedoman 2026 ini, ngobatin diabetes itu udah jauh banget dari strategi satu ukuran untuk semua. Ini tuh lebih mirip kayak meracik taktik formasi tim olahraga. Keputusan Anda sangat bergantung pada siapa lawan spesifik yang ada di lapangan. Dalam hal ini, komorbiditas atau kondisi kesehatan bawaan si pasien. Dan pergeseran taktik itulah yang bikin era pengobatan sekarang ini sangat menarik ya. Kalau kita mundur sedikit, selama beberapa dekade ke belakang, kalau kita ngomongin soal diabetes, fokus utama bahkan bisa dibilang satu-satunya obsesi dunia medis adalah gimana caranya nurunin angka gula darah. Udah, titik. Cuma sekedar nurunin angka di kertas lab ya. Tepat. Tapi, literatur patologi dan pedoman ADA 2026 yang kita pegang ini nunjukin evolusi yang radikal. Obat diabetes zaman sekarang tuh dituntut untuk kerja rangkap. Mereka nggak cuma bertugas nurunin tingkat glukosa dalam darah. Terus apa lagi tugasnya? Mereka juga harus bisa jadi perisai yang ngelindungin organ-organ vital, kayak jantung dan ginjal, dari kerusakan jangka panjang. Jadi ini bukan lagi sekedar soal mengontrol angka, tapi soal memperpanjang usia dan ningkatin kualitas hidup secara real. Oke, biar kita nggak kewalahan nih, mari kita bedah ini mulai dari fondasi yang paling dasar dulu. Kita mulai dari sang juara bertahan, obat yang kayaknya hampir selalu jadi langkah pertama buat pasien baru, metformin. Ah ya, metformin, si klasik. Kalau kita lihat dari mekanisme kerjanya atau bahasa kerennya farmakodinamika, metformin ini masuk golongan biguanide. Coba bayangin, metformin ini kayak seorang manajer pabrik yang sangat tegas. Dia datang ke hati atau liver Anda yang kebetulan sedang bertindak layaknya pabrik gula yang overproduksi. Terus dia ngasih instruksi ya? Betul, dia perintahkan stop produksi glukosa berlebihan sekarang juga. Dia lakuin ini dengan cara ngeaktifin semacam saklar di tingkat sel yang disebut AMP kinase. Tapi dia nggak berhenti di situ. Si manajer ini juga jalan ke jaringan otot Anda dan bikin otot itu jauh lebih peka terhadap insulin yang memang udah ada di tubuh. Jadi resistensi insulinnya dilawan. Iya, jadinya otot lebih gampang bidot gula dari darah buat dijadiin energi. Dan satu halnya saya catat yang rasanya nih krusial banget, metformin ini sama sekali nggak ganggu atau merangsang pankreas untuk bikin insulin baru. Nah, itu dia intinya. Justru fakta bahwa dia tidak memaksa pankreas untuk kerja lebih keras itulah yang menjadikannya pondasi utama terapi selama bertahun-tahun. Kalau kita bicara soal efektivitas, metformin ini sangat bisa diandalkan. Seberapa efektif tuh kira-kira? Dia bisa nurunin HbA1c, yaitu semacam rapor rata-rata gula darah Anda selama 3 bulan, sebanyak 1,5 hingga 2%. Itu angka penurunan yang masif banget untuk ukuran satu jenis obat tunggal. Lumayan drastis ya? Sangat. Plus, karena dia nggak ngerangsang produksi insulin tambahan, risiko pasien ngalamin hipoglikemia atau kondisi di mana gula darah tiba-tiba drop ke level yang membahayakan, itu hampir mendekati nol. Belum lagi dari segi berat badan kan? Saya baca kalau insulin itu pada dasarnya hormon yang suka nyimpen lemak. Jadi kalau metformin nggak ningkatin insulin, efeknya ke berat badan gimana tuh? Nah, itu nilai tambah lainnya. Metformin secara umum bersifat netral terhadap berat badan. Malah pada beberapa studi, pasien bisa ngalamin penurunan berat badan ringan, sekitar 2-3 kg. Wah, bonus yang menyenangkan ya buat pasien. Pasti.
Dan tentu aja karena ini obat lama yang patennya udah habis, harganya sangat amat murah, bisa diakses oleh siapa aja. Tapi tentu kita harus lihat gambaran utuhnya ya. Literatur farmakoterapi kita juga ngasih semacam lampu kuning untuk beberapa hal. Efek sampingnya. Iya, di awal penggunaan banyak pasien yang ngeluhin gangguan pencernaan, kayak mual atau diare. Terus, untuk penggunaan dalam jangka waktu yang sangat panjang, metformin terbukti bisa ganggu penyerapan vitamin B12 di usus. Jadi dokter biasanya bakal mantau level B12 pasien secara berkala. Ada satu lagi nih yang sempat bikin saya agak ngeri pas baca catatannya. Ada risiko komplikasi yang namanya asidosis laktat. Itu kondisi di mana asam laktat numpuk di darah, kan katanya super langka sih, tapi bisa fatal. Betul loh, itu risiko langka tapi sangat nyata. Itulah alasannya kenapa ada aturan main atau pengecualian medis yang super ketat. Metformin ini kan dibersihkan dari tubuh melalui ginjal. Oke? Jadi kalau pasien punya fungsi penyaringan ginjal yang udah sangat menurun, di dunia medis kita ngelihat metrik yang disebut IGFR ya. Nah, kalau angka IGFR ini anjlok di bawah 30, metformin mutlak nggak boleh diberikan. Atau harus segera di-stop. Karena kalau diterusin bakal numpuk ya obatnya. Tepat, obatnya akan menumpuk di darah dan memicu asidosis laktat tadi. Masuk akal banget. Jadi buat Anda yang mungkin baru terdiagnosis diabetes tipe 2 dan bersyukurnya ginjal Anda masih berfungsi dengan baik, manajer pabrik inilah yang kemungkinan besar bakal jadi jagoan pertama Anda. Pilihan pertama yang sangat logis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau metformin udah bekerja, tapi ternyata gula darah Anda masih membandel, apa langkah selanjutnya? Disinilah dokter biasanya mulai manggil tim yang kerjanya lebih agresif. Golongan obat ini adalah sulfonilurea dan meglitinidae. Para sekretagogues. Iya, di literatur disebut sekretagogues, tapi saya lebih suka nyebut mereka tim pemeras pankreas. Pemeras pankreas. Analogi yang menarik. Coba bayangin sel beta di dalam pankreas Anda itu kayak sebuah spons basah yang penuh dengan cadangan insulin. Obat-obatan ini masuk, lalu secara harfiah memeras spons tersebut kuat-kuat. Maksa pankreas nyemprotin lebih banyak insulin ke aliran darah. Dan mereka ini nggak peduli apakah Anda habis makan sepiring nasi atau cuma lagi duduk diam nonton TV. Analogi spons basah itu emang mempermudah kita buat paham risikonya nanti. Tapi sebelum ke sana, dari buku teks patologi kita, sejarah golongan obat ini sebenarnya lumayan dramatis loh. Golongan sulfonilurea ini ada generasinya. Generasi pertama dan kedua ya? Betul. Generasi pertama, kayak chlorpropamide dan tolbutamide, itu punya rekam jejak yang cukup bermasalah. Sehingga sekarang praktis udah ditinggalkan. Iya, saya baca ada fakta yang lumayan aneh soal chlorpropamide ini. Katanya kalau pasien minum obat ini, terus kebetulan minum alkohol walau cuma sedikit, reaksinya bisa gila-gilaan ya. Bener banget. Itu yang disebut disulfiram-like reaction. Pasien bakal ngalamin wajah memerah yang sangat parah, berdebar, terus mual hebat. Selain itu, generasi pertama ini juga berisiko memicu hiponatriemia. Kondisi di mana kadar natrium di darah ngedrop ke arah itu kan? Iya. Karena efek samping yang sulit ditebak inilah, dunia medis akhirnya beralih total ke generasi kedua, seperti glipizid, glimepiride, dan gliburide, atau yang sering juga disebut glibenclamide. Mereka jauh lebih kuat, jadi dosis yang dibutuhin jauh lebih kecil. Tapi tunggu sebentar. Walaupun mereka generasi kedua, dari yang saya perhatiin di sumber kita, ada peringatan merah besar khusus untuk satu nama, gliburide. Kenapa obat ini kayaknya sangat dihindari untuk kelompok pasien tertentu? Kalau dia terus-terusan memeras spons pankreas tadi, apa ada efek jangka panjangnya? Spesifik. Dia suka numpuk di dalam sel beta pankreas dan butuh waktu lama sekali untuk dibersihkan dari tubuh. Waktu paruhnya sangat panjang. Oke, jadi dia nempel terus di sana. Nah, bayangin, ini diresepkan untuk pasien lanjut usia atau pasien yang fungsi ginjalnya mulai lambat. Obatnya akan terus memeras pankreas siang dan malam tanpa henti. Akibatnya, pasien lansia ini berisiko tinggi ngalamin hipoglikemia persisten. Gula darahnya bisa drop terus-terusan dong. Betul, bisa drop di tengah malam, mereka pusing, lalu bangun mau ke kamar mandi dan akhirnya jatuh. Dan yang mengerikan, karena obat ini bertahan lama di tubuh, gula darahnya sangat sulit dinaikin kembali walau pasien udah dikasih asupan manis. Makanya di pedoman modern, gliburide ini masuk ke dalam daftar hitam untuk pasien lansia. Wow, itu benar-benar sesuatu yang harus diwaspadai ya. Lalu gimana dengan kerabat dekat mereka, si golongan meglitinidae, kayak repadinide atau nateglinide?
Mekanismenya kan sama-sama memeras respons. Bedanya apa dong? Bedanya ada di timing atau durasi kerjanya. Kalau sulfonilurea itu meremas perlahan tapi seharian penuh, meglitinide ini meremas dengan sangat kuat, cepat, tapi langsung dilepas lagi. Obat ini dirancang khusus untuk ngakomodasi pasien yang jadwal makannya berantakan atau erratic meal schedules. Oh, jadi kerjanya kilat gitu ya? Prinsipnya gini Anda, mau makan, Anda minum obatnya. Dia langsung bereaksi nanganin lonjakan gula dari makanan itu, lalu efeknya hilang dari darah dalam beberapa jam. Kalau Anda skip makan siang, ya Anda skip juga obatnya. Kedengarannya sih lebih fleksibel ya. Tapi jujur aja, siapa sih yang mau minum obat berkali-kali sehari setiap kali mau masukin makanan ke mulut? Kekurangannya jelas banget di tingkat kepatuhan pasien kan? Setuju. Kepatuhan minum obat memang jadi tantangan terbesar di golongan ini. Kalau dirangkum, tim pemeras pankreas ini punya daya tarik di harga yang murah dan efek penurunan gula yang tokcer. Tapi kekurangannya lumayan bikin mikir dua kali. Mereka hampir pasti memicu kenaikan berat badan karena logikanya lebih banyak insulin berarti tubuh makin jago nyimpan lemak dan ancaman hipoglikemia itu nyata banget. Ya, risikonya nggak bisa diabaikan. Nah, karena kelemahan-kelemahan inilah, pedoman ADA 2026 yang kita bahas ini sepertinya sangat antusias memperkenalkan era revolusi baru. Kita masuk ke golongan inkretin dan SGLT2 inhibitor. Jujur, pas baca bagian SGLT2 inhibitor ini, saya agak melongo loh. Kenapa tuh? Maksud saya, selama ini kan kita mikirnya diabetes itu urusannya pasti selalu sama insulin, pankreas, atau minimal liver lah. Tapi obat-obat berakhiran flozin ini, kayak dapagliflozin atau empagliflozin, kok kerjanya malah di ginjal? Itulah kenapa golongan ini disebut sebagai game changer yang sesungguhnya dalam 1 dekade terakhir. Normalnya gini, ginjal kita itu menyaring sekitar 180 liter darah setiap hari. Nah, ginjal ini didesain secara evolusioner untuk tidak membuang-buang sumber energi. Jadi gulanya disimpan lagi? Betul, hampir 100% glukosa yang tersaring akan ditarik kembali ke dalam darah. SGLT2 inhibitor ini bekerja dengan cara ngeblokir mekanisme penarikan kembali tersebut. Dia bertindak kayak penjaga pintu yang tiba-tiba nutup akses masuk. Sehingga, kelebihan glukosa di dalam darah yang jumlahnya bisa sangat banyak pada pasien diabetes, langsung bablas terbuang keluar tubuh melalui urin. Berarti secara harfiah pasiennya kencing manis, membuang tumpukan kalori dan gula langsung lewat air seni. Tepat sekali. Anda secara konstan membuang puluhan gram gula setiap hari, yang mana itu setara dengan membuang ratusan kalori ekstra tanpa harus olahraga. Itulah sebabnya obat ini konsisten banget turunin berat badan. Wah, pantesan populer banget. Tapi, temuan terbesarnya bukan di gula atau berat badan loh. Ternyata, dengan ngubah dinamika tekanan di dalam ginjal dan sedikit membuang cairan, obat ini terbukti secara uji klinis mampu mencegah risiko rawat inap akibat gagal jantung secara drastis. Plus, ini adalah salah satu obat paling efektif dalam sejarah medis untuk memperlambat laju kerusakan pada penyakit ginjal kronis. Menyelamatkan jantung dan ginjal sekaligus sambil nurunin gula. Kedengarannya kayak pil aja ya. Tapi tunggu dulu, membuang gula ekstra lewat saluran kemih, itu kan berarti kita sengaja nyiptain lingkungan yang super manis dan lembab di area tersebut. Bukannya bakteri atau jamur tuh suka banget berkembang biak di tempat yang manis-manis? Anda menyentuh kelemahan utamanya. Karena urin menjadi syarat gula, risiko infeksi saluran kemih bagian bawah dan infeksi jamur pada area genital meningkat secara signifikan. Pasien mutlak harus diedukasi soal kebersihan area intim kalau pakai obat ini. Ada efek samping lain yang perlu diwaspadai? Ada satu resiko kondisi langka yang cukup paradoks. Namanya euglycemic diabetic ketoacidosis atau DKA euglycemic. Ini adalah kondisi gawat darurat di mana darah menjadi sangat asam akibat penumpukan keton. Tapi anehnya, angka gula darahnya terlihat normal atau tidak terlalu tinggi. Oh, itu pasti ngebingungin dokter yang meriksa ya? Sangat mengecoh. Dokter di UGD sering terkecoh kalau mereka nggak tahu pasien tersebut lagi ngonsumsi SGLT2 inhibitor. Mengecoh karena biasanya darah asam itu kan identik dengan gula yang meroket tajam ya. Catatan yang sangat penting. Oke, mari kita geser ke sisi revolusi satunya lagi. Terapi berbasis inkretin. Ini ngelibatin DPP-4 inhibitor dan yang belakangan ini lagi super viral di mana-mana, GLP-1 reseptor agonis. Ya, yang ini memang lagi jadi primadona.
Dari yang saya pahami di literatur, ini semua berpusat pada satu hormon alami di usus kita yang namanya GLP-1 kan. Jadi ceritanya setiap kali kita makan, usus kita merespons dengan ngelepasin si hormon GLP-1 ini. Hormon ini bertugas sebagai utusan yang lari ke pankreas bilang, ada makanan masuk, siap-siap keluarin insulin ya. Betul. Dan dia punya target lain juga. Iya, dia lari juga ke otak buat ngasih sinyal, udah cukup ya, perut udah penuh, stop makannya. Sayangnya, hormon luar biasa ini umurnya pendek banget karena langsung dimakan sama enzim perusak yang namanya DPP-4. Nah, DPP-4 inhibitor kayak sitagliptin atau linagliptin itu bekerja dengan cara menghalangi enzim perusak ini, jadi utusan GLP-1 tadi bisa hidup lebih lama. Penjelasan yang sangat runut. Dan dalam prakteknya, obat-obatan DPP-4 inhibitor ini seperti asisten yang pendiam tapi efektif. Efek penurun gulanya memang moderat, tapi kelebihannya, dia sangat aman, tidak memicu hipoglikemia, dan netral terhadap berat badan. Aman dan stabil ya? Betul. Hanya saja, bagi dokter yang meresepkan, ada satu detail spesifik dari sumber kita yang wajib diingat. Hampir semua varian DPP-4 inhibitor ini dibuang lewat ginjal. Jadi kalau pasiennya punya gangguan ginjal, dosisnya harus diturunin dan disesuaikan secara presisi. Semuanya harus disesuaikan. Kecuali satu obat linagliptin. Dia dibuang lewat empedu, jadi aman diberikan pada pasien gagal ginjal kronis tanpa perlu pusing mikirin penyesuaian dosis. Oh, itu jalan pintas klinis yang cerdas banget buat para dokter. Tapi, kalau DPP-4 inhibitor itu asisten yang pendiam, maka saudaranya si GLP-1RA kayak semaglutide atau liraglutide ini ibaratnya rockstar di panggung kan? Rockstar memang julukan yang pas. Alih-alih ngelindungin hormon GLP-1 alami yang jumlahnya cuma dikit, obat ini malah masukin hormon GLP-1 buatan dari luar yang formulasinya udah dibikin kebal terhadap enzim perusak dan kerjanya jauh lebih agresif. Belakangan bahkan ada varian yang gabungin dua hormon sekaligus, GIP dan GLP-1. Contohnya tirzepatide. Dan menyebut mereka rockstar itu sama sekali bukan suatu kelebihan loh. GLP-1RA dan kerabat ganda kayak tirzepatide ini benar-benar mendobrak batasan apa yang bisa dilakukan oleh obat diabetes. Terobosannya di bagian mananya tuh? Karena mereka ngirim sinyal kenyang yang konstan dan super kuat ke otak, serta memperlambat pengosongan lambung, pasien bakal merasa kenyang jauh lebih lama. Efek penurunan berat badannya masif banget, bisa mencapai angka belasan % dari total berat tubuh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam ranah farmakoterapi non-bedah. Belasan persen tuh gede banget loh untuk sebuah obat. Sangat besar. Selain itu, mereka terbukti punya efek perlindungan kardiovaskuler, artinya mencegah serangan jantung dan stroke yang kualitasnya sangat superior. Jadi bisa bikin kurus secara drastis, ngelindungin jantung, dan normalkan gula. Pasti ada harga mahal yang harus dibayar kan? Selainnya secara harfiah harganya di apotek memang masih selangit. Tentu ada komprominya. Pertama, sebagian besar dari obat ini harus disuntikan sendiri oleh pasien seminggu sekali. Dan kita tahu, tidak semua orang nyaman berurusan dengan jarum. Iya, fobia jarum itu nyata. Kedua, terkait mekanisme memperlambat pengosongan lambung tadi. Di bulan-bulan awal terapi, banyak sekali pasien yang ngeluhin mual hebat, muntah, atau masalah pencernaan lainnya. Kalau dosisnya nggak dinaikin secara perlahan oleh dokter, pasien bisa drop out atau nyerah pakai obat ini karena merasa tersiksa dengan efek mualnya. Nggak kuat nahan efek sampingnya ya? Betul. Dan ada juga kekhawatiran tentang potensi risiko pankreatitis, meski ini sih masih terus diteliti secara intensif di berbagai literatur medis. Oke, kita udah bahas juara bertahan metformin, terus tim pemeras pankreas, sampai ke bintang panggung revolusioner SGLT2 dan GLP-1. Tapi di sudut buku pedoman ini, saya lihat masih ada pasukan cadangan, yang profil kerjanya sangat niche atau spesifik. Golongan obat lama yang masih punya tempat khusus ya? Ya, salah satunya adalah golongan thiazolidinedionas, atau sebut saja TZD. Contohnya pioglitazone. Dari yang saya tangkap, mereka bekerja sebagai peningkat kepekaan, mirip sama fungsi otot pada metformin. Bedanya, target utama TZD ini ada di jaringan adiposa alias tumpukan lemak kita ya. Benar. Dia secara fundamental ngurangin resistensi insulin dengan cara merombak jaringan lemak.
bikin sel-sel lemak menyerap glukosa dengan lebih efisien. Dan yang paling menarik dari dokumen ADA 2026 ini, pioglitazone dapat tempat khusus untuk kelompok pasien yang unik. Kelompok pasien yang mana tuh? Ternyata, dia sangat direkomendasikan untuk pasien diabetes tipe 2 yang juga punya komplikasi perlemakan hati, suatu kondisi di mana sel hati dipenuhi lemak, yang sekarang dikenal dengan istilah medis MASH atau MASLD. Pioglitazone terbukti mampu ngurangin timbunan lemak yang berpotensi merusak hati tersebut. Menyelamatkan hati itu bagus banget. Tapi saya juga baca ada pantangan besar untuk golongan ini. TZT kan terkenal suka nahan cairan di dalam tubuh ya. Tepat. Karena dia memicu retensi cairan atau penumpukan air, obat ini mutlak dilarang atau dikontraindikasikan untuk pasien yang punya riwayat gagal jantung. Bebannya jadi makin berat ya buat jantung. Betul sekali. Jantung yang sudah lemah memompa darah tidak boleh dibebani lagi dengan volume cairan berlebih. Itu bisa berakibat fatal. Selain itu, obat ini sayangnya sering memicu penambahan berat badan, yang mana itu bertolak belakang dengan harapan mayoritas pasien diabetes. Nah, ngomongin pasukan cadangan yang terakhir ini malah bikin saya makin penasaran. Bile acid sequestrants, contohnya cholesevelam. Kenapa obat penurun kolesterol jadul yang kerjanya ngiket asam empedu di usus bisa nyasar masuk ke pedoman diabetes? Emangnya apa hubungannya empedu sama gula darah? Itu adalah salah satu teka-teki medis yang sangat menarik. Awalnya, obat ini emang dirancang untuk nyerap asam empedu di usus dan ngebuangnya lewat feses. Oke, terus hubungannya sama kolesterol? Tubuh yang kehilangan asam empedu terpaksa harus ngambil stok kolesterol jahat atau LDL dari darah untuk dirombak jadi asam empedu baru. Jadi wajar kalau dia nurunin kolesterol. Tapi, nah yang mengejutkannya, dalam berbagai uji coba, obat ini ternyata secara konsisten ngasih efek penurunan glukosa darah dan HbA1c. Kok bisa gitu? Itulah masalahnya. Para ilmuwan sampai sekarang belum sepenuhnya sepakat bagaimana mekanisme pasti crosstalk atau komunikasi silang antara asam empedu dan metabolisme glukosa di tubuh kita. Wah, sambil menyelam minum air ya. Jadi ini cocok banget buat profil pasien yang katakanlah angka gula darahnya tinggal dikit lagi nyampe target, tapi di saat bersamaan kolesterol LDL-nya masih agak nakal. Solusi 2 dalam 1 yang elegan tanpa bikin khawatir gula bakal drop tiba-tiba. Tepat. Pilihan yang aman untuk profil pasien tersebut. Nah, setelah membedah gudang senjata yang sebegitu bervariasinya ini, rasanya kita perlu ngumpulin kepingan puzzle-nya nih. Coba posisikan Anda, pendengar, sedang duduk di ruang praktik dokter. Dokter melihat hasil lab Anda, melihat berat badan Anda, memeriksa rekam medis, lalu membuka pedoman AD 2026 ini. Gimana sih algoritma di kepala dokter bekerja untuk meracik terapi yang paling pas buat profil Anda? Kalau merujuk pada pedoman terbaru itu, algoritma dokter tidak lagi sebatas nanya, berapa banyak saya harus menurunkan HbA1c pasien ini? Tidak. Pertanyaannya berubah jadi apa dong? Pertanyaan utamanya berubah menjadi, siapa pasien di depan saya ini? Pendekatannya mutlak berpusat pada individu. Person-centered. Mari kita simulasikan ya. Jika Anda punya riwayat penyakit jantung aterosklerotik, misalnya pernah serangan jantung ringan atau stroke, dokter akan langsung memprioritaskan GLP-1RA atau SGLT2 inhibitor. Karena mereka ngelindungin jantung tadi ya? Betul, karena obat-obat ini independen dari urusan gula darah, terbukti mencegah serangan berikutnya. Kalau profil Anda nunjukin ginjal Anda mulai bermasalah, atau Anda didiagnosis gagal jantung, maka SGLT2 inhibitor menjadi prioritas utama, tanpa tawar-menawar untuk melindungi sisa fungsi ginjal Anda. Lalu gimana kalau masalah utamanya adalah obesitas sentral, yang mana kita tahu berat badan berlebih seringkali jadi akar dari kekacauan metabolik ini? Jika fokus utamanya adalah mangkas bobot tubuh secara signifikan, maka terapi seperti GLP-1RA, seperti semaglutide, atau kombinasi ganda seperti tirzepatide sangat direkomendasikan di lini depan. Oke, tapi gimana dengan faktor biaya? Maksud saya, kita nggak boleh buta terhadap realitas lapangan kan? Obat-obatan revolusioner tadi harganya pasti mahal. Tentu, itu pertimbangan yang sangat nyata. Jika ada kendala finansial, dokter akan kembali menggunakan obat generasi lebih lama, seperti sulfonylurea atau TZD. Namun, dengan satu syarat wajib. Syaratnya apa? Dokter harus membekali pasien dengan edukasi yang sangat ketat tentang resiko hipoglikemia dan strategi ngelola pola makan agar berat badan nggak melonjak tak terkendali. Jadi ada trade-off yang harus dikelola bersama.
Ada satu lagi konsep dari pedoman 2026 yang menurut saya sangat manusiawi. Konsep deintensifikasi. Kalau selama ini kita mikirnya pengobatan itu harus makin keras dan makin ketat, buat pasien lanjut usia pendekatannya justru bisa sebaliknya ya. Benar sekali. Dokter secara sadar memutuskan untuk mencabut atau ngurangin dosis obat-obatan tertentu yang berisiko, kayak sulfonyl urea atau insulin, demi menjaga kualitas hidup si lansia. Apalah artinya punya gula darah yang sempurna menurut standar buku teks kalau tiap malam pusing karena hipoglikemia kan? Iya, atau parahnya sampai terjatuh pas ke kamar mandi dan patah tulang. Keselamatan dan kenyamanan pasien ternyata ada di atas obsesi pada angka. Itu adalah intisari dari praktik kedokteran yang bijak. Kualitas hidup selalu menjadi tujuan akhir dari setiap intervensi medis. Oke, rasanya kita udah ngarungi lautan informasi yang luar biasa dalam ya hari ini, mulai dari kehebatan sang juara metformin, drama tim pemeras pankreas yang perlahan mulai digantikan, terus kejayaan revolusi SGLT2 dan incretin yang gak cuma ngurusin gula tapi nyelamatin organ vital, sampai ke strategi pemilihan obat yang benar-benar person-centered. Ya, perjalanan yang cukup panjang melintasi berbagai molekul. Satu hal yang jelas, ngobatin diabetes hari ini adalah sebuah karya seni tingkat tinggi. Seni dalam menyeimbangkan antara efektivitas penurun glukosa, risiko komplikasi yang tak terduga, angka di timbangan Anda, kemampuan dompet, dan manfaat jangka panjang buat organ-organ di dalam tubuh Anda. Inilah kenapa obrolan kita hari ini relevan banget buat pendengar. Sangat relevan. Pengetahuan adalah kekuatan. Betul, saat Anda atau keluarga nanti harus nebus resep baru, Anda punya bekal untuk berdiskusi secara proaktif. Anda bisa nanya, "Dok, kenapa saya diresepkan yang ini? Apakah ini ngaruh ke berat badan saya? Apakah ginjal saya aman pakai obat ini?" Anda nggak lagi sekedar jadi objek pasif, tapi partner sejajar bagi dokter dalam merancang masa depan kesehatan Anda. Membicarakan soal perancangan masa depan, obrolan kita soal personalisasi obat hari ini membawa saya pada satu pemikiran yang cukup provokatif untuk Anda renungkan di rumah. Oh, pemikiran seperti apa tuh? Saat ini, Pedoman ADD 2026 sangat membanggakan betapa spesifiknya kita nyocokin obat dengan komorbiditas pasien, seperti ngelihat fungsi ginjal atau riwayat jantung. Tapi coba bayangin 1 atau 2 dekade dari sekarang. Apakah kita masih akan milih obat pakai metode trial and error yang berbasis pada uji klinis populasi umum? Terus alternatifnya apa kalau nggak pakai uji klinis? Bagaimana jika suatu hari nanti, saat Anda didiagnosis prediabetes, dokter tidak perlu nebak-nebak sama sekali? Bayangkan jika mereka cukup ngambil sampel air liur Anda, memindai seluruh peta urutan DNA Anda di komputer, dan seketika layar akan nampilin daftar molekul spesifik yang akan bereaksi paling sempurna. Tanpa efek samping sama sekali. Tepat, karena molekul itu memang didesain persis untuk profil genetik unik Anda. Bagaimana jika diabetes kelak bukan lagi diobati sebagai kelas penyakit yang dipukul rata, melainkan diretas dan dikelola sepenuhnya secara individual, langsung dari akar kode kehidupan Anda sendiri? Wow, ngebayangin kita nggak perlu lagi trial and error dan obatnya benar-benar dibikin custom cuma buat kode DNA kita sendiri. Itu benar-benar ngerubah paradigma ya. Ilmu medis emang lari secepat kilat. Masa depan pengobatan akan sangat luar biasa. Saya sangat mengundang Anda, pendengar, untuk merenungkan pemikiran liar tadi sambil perlahan-lahan mencerna semua wawasan berharga dari pedoman medis kita hari ini. Bawa pengetahuan ini ke pertemuan konsultasi Anda berikutnya, jangan ragu buat banyak nanya, dan pastikan Anda menjadi nahkoda seutuhnya bagi kapal kesehatan Anda sendiri. Terima kasih banyak udah bergabung di obrolan bedah literatur kita hari ini, dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu kita yang berikutnya.